Shalom semuanya, dengan Awan Kanenggolan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kitab Rut. Ya, kitab Rut adalah sebuah kitab yang menarik untuk kita pelajari. Nah, kitab Rut adalah kitab yang memuat kisah tentang seorang wanita bernama Rut. Dia adalah seorang wanita Moab dan dia menikahi putra daripada Naomi yang bernama Mahlon. Setelah suaminya meninggal, Rut memilih untuk ikut bersama Naomi pulang ke kampung halamannya Bethlehem. Dan di sana ia bertemu, kemudian menikahi Boas secara hukum Levirat. Nanti saudara-saudari bisa baca di Ulangan 25 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-10 dan Rut 4 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, kitab Rut adalah kitab yang menarik untuk kita pelajari. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sikap Rut dalam menghadapi segala pencobaan yang dia alami. Ada beberapa hal yang dia harus alami. Yang pertama adalah suaminya meninggal. Yang kedua adanya musim kelaparan. Dan yang ketiga adalah ketika Naomi menyuruh Rut untuk kembali ke tanah asalnya. Tapi Rut punya keyakinan untuk tetap bersama dengan Naomi dan akhirnya Tuhan menyertai dan Tuhan menggantikan semua apa yang dibutuhkan oleh Naomi. Nah, apa sih yang menjadi daya tarik untuk kita boleh mempelajari sikap daripada Rut ini? Atau apa yang bisa kita teladani dari sikap seorang Rut? Nah, yang pertama adalah wanita dengan penyerahan tanpa ragu. Nah, ini tertulis di Rut 1 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Maksud di sini adalah penyerahan tanpa ragu adalah wanita yang menjadikan Tuhan sebagai pusat utama dalam kehidupannya. Tuhan menjadi pusat pengharapan dan kepercayaan bagi seorang wanita. Dan yang kedua adalah wanita yang rajin. Nanti saudari-saudari boleh baca di Rut 2 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Nah, tentu semua kita senang dengan orang-orang yang rajin, kita semua senang dengan kerajinan. Tapi rajin di sini bukan hanya saja berbicara tentang pekerjaan atau tugas semata, melainkan juga dalam melakukan pelayanan dan melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Waktu-waktu yang kita miliki harusnya bisa kita gunakan untuk boleh melayani Tuhan, untuk boleh memberikan waktu dan hidup kita untuk melayani Tuhan. Mungkin masih terlihat sangat kecil dan mungkin terlihat sederhana, tapi percayalah khususnya bagi para wanita, ketika kita menggunakan waktu yang ada untuk boleh mengasihi Tuhan, meskipun itu masih terlihat kecil, meskipun itu masih terlihat sederhana, tapi suatu saat saya percaya bahwa pasti Tuhan akan membuat perkara-perkara yang lebih besar seperti yang tertulis di Matius 25 ayat yang ke-23. Nah, yang ketiga adalah wanita yang beriman. Ya, di Rut pasal yang pertama ayat ke-18. Nah, yang dimaksud iman di sini adalah kepercayaan yang bulat, kepercayaan yang utuh kepada Tuhan, kepercayaan yang sepenuh hati kepada Tuhan. Nah, kalau saudara-saudari nanti membaca di Ibrani 11 ayat yang pertama adalah bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apa yang dimaksud di sini dengan percaya sepenuh kepada Tuhan? Yaitu di sini dikatakan Rut adalah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi. Ya, semua keterpurukan yang dialami oleh Rut tidak membuat dia berpaling daripada Tuhan atau tidak membuat Rut mempertanyakan kuasa Tuhan. Yang keempat adalah wanita yang penuh dengan kebajikan. Itu tertulis di Rut 4 ayat di Rut 2 ayat 10 sampai dengan 13. Nah, sebagai wanita, kecantikan batinnya adalah hal yang diperlukan, hal yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan berarti saya berkata bahwa kita tidak perlu untuk menjaga penampilan fisik kita atau tidak perlu menjaga kecantikan luar kita. Tapi yang paling penting adalah kecantikan batinnya yang timbul dari pengenalan kita akan Tuhan. Nah, oleh karena itu para wanita, para ladies perlu untuk setiap hari kita memiliki kerinduan untuk memperbaharui karakter kita sehingga kita disebut menjadi wanita yang memiliki kebajikan. Nah, yang kelima adalah wanita yang penuh dengan pengabdian. Rut 3 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Nah, dikatakan di sini, di ayat ini terlihat bagaimana Rut melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Naomi tanpa ada bantahan sedikit pun. Untuk memiliki sikap yang rela hati itu diperlukan kerendahan hati, diperlukan sikap berserah. Nah, katakan sini, hal ini tidak mudah jika kita tidak memiliki kerelaan hati. Nah, bagaimana kerelaan hati itu bisa dibentuk? Itu bisa terjadi ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan.
Dia sebagai Bapa kita dan kita sebagai anaknya. Hubungan yang terbentuk dengan baik memunculkan kerinduan, memunculkan sikap hati untuk rela mengabdi kepada Tuhan. Dan yang keenam adalah wanita yang murni. Ya, nanti saudara-saudari, wanita-wanita yang luar biasa ini nanti boleh membaca di Rut 3 ayat 10 sampai dengan 11. Ya, dikatakan wanita yang murni adalah wanita yang menjaga kekudusan hidupnya, yang senantiasa menjaga harga dirinya, baik dari perkataan, dari perbuatan, apalagi dengan hubungan dengan lawan jenisnya. Harga dirinya, wanita yang menjaga kesucian dan kemurnian hidupnya itu menjadi wanita yang berkenan di hadapan Allah. Dan yang terakhir adalah wanita yang sabar. Rut ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Nah, di sini Rut memperlihatkan teladan bagaimana kesabaran itu menghasilkan buah yang manis. Memang tidak mudah, apalagi ketika segala sesuatunya berjalan dengan sulit dalam kehidupan kita. Tentunya untuk sabar diperlukan latihan yang terus-menerus. Nah, dikatakan di sini dengan segala kesabaran Rut menghadapi pencobaan dan tetap mentaati mertuanya, dan akhirnya Tuhan menggantikan apa yang dibutuhkan oleh Rut. Nah, Tuhan membuat Rut bertemu dengan Boas dan mereka menghasilkan keturunan, dan akhirnya dari keturunan Rut dan Boas mereka menghasilkan generasi yang luar biasa seperti Daud, kemudian nanti Yesus. Nah, kita sudah belajar dan kita sudah mengetahui ada banyak hal yang perlu kita teladani dari Rut. Sekarang adalah tugas kita untuk memiliki pikiran yang baru, komitmen yang baru, sikap hati yang baru untuk kita mau sama seperti Rut. Tentunya setiap wanita-wanita pilihan Allah harus berjuang untuk menjadi wanita-wanita yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya kita menjadi wanita-wanita yang terus mengejar pengenalan akan Tuhan, dan ingat, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk setiap kita ketika kita boleh setia dan terus mengejar pengenalan akan Tuhan. Sekian, shalom, Tuhan Yesus memberkati.